Baiklah, perkenalkan nama saya Mardalini, NIM 1905-9021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis komunikasi di era digital. Berikut ini akan disajikan 4 jenis komunikasi digital yang bisa dilakukan, yaitu komunikasi menggunakan atau memanfaatkan fasilitas email, MyList, chatting, dan Facebook. Yang pertama yaitu email. Email adalah kependekan dari electronic mail atau suatu jenis program aplikasi atau fasilitas berbasis internet yang dirancang untuk mengirim dan menerima surat secara elektronik. Surat elektronik adalah surat yang dibuat, dikirim, dan diterima tidak dalam bentuk fisik berupa kertas, akan tetapi dalam bentuk data elektronik yang dibuat, dikirim, dan atau diterima dalam bentuk data yang diolah dan dikirim menggunakan program aplikasi email dengan memanfaatkan peralatan elektronik, komputer, dan jaringan internet. Kedua, MyList atau mailing list adalah layanan di dalam internet yang digunakan untuk berdiskusi melalui email. Untuk bisa melakukan diskusi di MyList atau mailing list, kita harus terdaftar terlebih dahulu di penyedia mailing list, misalnya di Yahoo. Ketiga, chatting. Chatting dalam dunia internet artinya program yang tersedia yang digunakan untuk mengobrol atau berinteraksi via internet. Melalui fasilitas ini kita bisa mengobrol atau berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun di seluruh belahan dunia. Pemanfaatan chatting ini banyak digunakan untuk mencari perkenalan dengan orang-orang yang berbeda latar budaya, bahkan terkadang untuk ajang cari jodoh. Meskipun demikian, sebenarnya pemanfaat internet tidak terbatas untuk perkenalan saja, tetapi dapat digunakan untuk beragam tujuan, termasuk untuk kepentingan pendidikan. Ada beberapa jenis komunikasi yang bisa dilakukan dengan program chatting ini, yaitu komunikasi lewat tulisan, suara, gambar, file, SMS. Keempat, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Facebook merupakan salah satu program aplikasi dunia maya jaringan sosial berbasis internet. Kedua, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari komunikasi digital. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu jenis dari bentuk teknologi yang berkembang dengan sangat pesat. Dampak positif dari era digital sekarang ini yaitu satu, mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat, meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. Kedua, mempermudah akses terhadap informasi terbaru, merupakan salah satu efek domino dari bertambah cepatnya arus informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat cepat, maka siapapun akan bisa memperoleh informasi dengan mudah. Ketiga, media sosial. Media sosial juga merupakan dampak positif lainnya dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dapat memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah dapat mempertemukan individu dengan yang orang baru dan menambah relasi antar individu. Keempat, membantu individu dalam mencari informasi. Dalam mencari informasi yang baru dan masih hangat, maka teknologi informasi dan juga komunikasi sangat memegang peranan yang penting. Kelima, media hiburan. Pemanfaatan dari teknologi informasi dan juga komunikasi berikutnya adalah hiburan. Teknologi informasi dan juga komunikasi saat ini mendukung media hiburan yang sangat banyak ragamnya bagi setiap orang. Contohnya saja, hiburan berupa games, musik, dan video. Keenam, mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh. Ketujuh, sharing dan berbagi file. Kedelapan, memiliki banyak dampak positif dalam dunia pendidikan. Dampak negatif dari era digital sekarang ini yaitu
Meskipun memiliki banyak dampak positif, akan tetapi ternyata teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyberbullying, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas, menjauhkan yang dekat, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan, membuang-buang waktu dan hal yang tidak berguna, dan juga menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.